Hai guys, balik lagi sama aku Ning Ayu di Edu Talk yang akan membahas isu kegeografian dan non-geografi yang pastinya seru dan menarik untuk dibahas. Sebelumnya nih, aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama kakak cantik dan kece. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk sama kakaknya. Hai kak, Halo, boleh perkenalan dulu nih kakak. Siapa namanya? oke, namaku Silviana Dewi Apsari, panggil aja Silvi. Oke, Aku dari kakak. pendidikan sosiologi, tapi udah lulus ya. Semangat, Oke, kita mulai aja yuk kak. boleh. Tanpa kita bisa pungkiri ya, seringkali tuh masyarakat kita memberikan stereotip yang ditujukan kepada kita, kaum perempuan. Seperti perempuan itu tidak usah menempuh pendidikan yang tinggi-tinggi, karena kodratnya perempuan itu dianggap sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan anak. Ataupun contoh lainnya, saat kita pulang malam, kita dianggap sebagai perempuan nakal. Tanggapan kakak sendiri nih mengenai stereotip yang ditujukan kepada perempuan tuh gimana tuh? Perempuan itu memang tidak dipungkiri ya. Beberapa kita mungkin sadar kalau kok gue ngerasa dibatasin ya, kok gue nggak boleh ini ya, sedangkan laki-laki kok boleh gitu. Mungkin beberapa kita itu sadar, tapi beberapa lainnya itu masih merasa kalau itu ya sudah itu memang perempuan memang seperti itu gitu ya. Untuk kita-kita yang sadar dan semoga ini menjadi sebuah pelajaran juga kalau perempuan itu sebenarnya bisa kok lebih apa ya menunjukkan dirinya atau show off ya bahasanya, bisa menunjukkan dirinya, bisa menunjukkan kemampuannya, bahkan bisa setara dengan laki-laki gitu. Tadi tanggapanku ya mungkin mengenai perempuan itu dianggap kurang bisa menyesuaikan dengan laki-laki itu apa sesuatu yang salah ya. Contohnya gini, mungkin beberapa kita mengalami gitu di sekolah, di dalam kelas gitu, pasti yang dianggap lebih pintar itu adalah perempuan. Betul nggak? Benar, benar banget. Iya, jadi misalkan pasti kita lihat yang juara pertama atau juara kedua itu mayoritas perempuan. Tapi ketika kita terjun ke masyarakat yang dianggap mampu, lagi-lagi laki-laki gitu. Padahal perempuan Laki-laki. secara betul, secara akademik atau secara kualitas itu lebih baik daripada laki-laki. Ini tidak apa ya, tidak bilang kalau laki-laki itu lebih buruk ya, enggak, tapi kita lihat ya realitasnya seperti itu gitu. Bahkan guru-guru pun atau pendidik ya itu kadang-kadang suka lebih percaya kepada perempuan dalam hal akademik gitu, tapi tidak untuk kepemimpinan karena dianggap laki-laki itu lebih punya jiwa pemimpin daripada perempuan. Itu realitanya. Benar, benar. Kakak sendiri pernah nggak sih mendapatkan stereotip gender tuh dari orang-orang sekitar kakak? Secara tidak sadar pasti sering. Semua dari kita aku yakin pasti sering merasakan itu, tapi kita suka mengelak gitu ya. Contohnya misalkan ini mungkin aku mengalami atau bahkan orang-orang yang ada di organisasi itu mengalami itu gitu. Merasa kalau perempuan itu atau kita ya merasa gue mampu kok jadi ini gitu. Bahkan lawannya atau istilahnya calon satunya gitu kan, misalnya ada dua calon perempuan atau laki-laki. Calon laki-lakinya ini kurang mumpuni gitu ya. Aku tidak sebut organisasi mana, cuma memang ini mungkin terjadi di semua organisasi mahasiswa dan mungkin yang masih sekolah juga pasti ngalamin ini. Calonnya yang kedua itu laki-laki. Kita lihat kalau dia kurang memumpuni gitu dari segi royalitas, dalam segi lainnya lah pokoknya. Tapi lagi-lagi pasti yang dipilih oleh masyarakat adalah laki-laki gitu. Itu sering banget deh. Kita lihat aja kalau di UNJ, khususnya di FIS deh, karena kita kan dari FIS ya, sama-sama dari FIS. Kita lihat berapa sih ketua BEM yang perempuan. Kalau di Mungkin angkatan aku banget saat ya. aku di BEM FIS ada satu ya, dari Humas kalau nggak salah. Dan lainnya laki-laki ketua BEM-nya, tapi kita lihat jajaran-jajaran di BEM-nya pasti mayoritas adalah laki-laki dan wakilnya kebanyakan perempuan. Nggak semua sih, cuma kita bilang mayoritas ya. Bahkan dosenku yang memang baru, dosen baru, termasuk dosen muda, itu sampai kaget ya pas lagi ujian skripsi aku, dia bilang, saya juga sempat kaget kalau ternyata di UNJ itu memang masih seperti ini gitu. Masih
didominasi oleh laki-laki dalam hal kepemimpinan di organisasi gitu. Ternyata memang masih ada loh seperti ini. Dan tidak dipungkiri juga tidak hanya di UNJ kok, di tempat-tempat lain juga seperti itu. Dan contoh lainnya, misalkan dalam kerja ya, dalam dunia kerja khususnya. Pun aku kemarin baru ngerasain bahwa di sekolah memang lebih dipercaya untuk memimpin itu laki-laki gitu. Kepala sekolahnya, bahkan kepala kurikulumnya, dan perempuan itu diarahkan untuk hal-hal yang sudah jelas, bahkan sudah dianggap kalau itu memang tugas si perempuan, misalnya sekretaris, atau hal-hal yang dianggap untuk memanage sesuatu, misalnya kayak keuangan, memanage surat menyurat, itu memang diarahkan ke perempuan. Padahal aku juga pernah merasakan aku disuruh menjadi sekretaris padahal tulisanku jelek. Kan pasti kalau sekretaris itu stereotipnya memiliki tulisan yang rapi, ya kan, yang bagus, yang bisa, ya pokoknya yang bisa terbaca sama semua orang deh gitu, nggak cuma bisa dibaca sendiri. Padahal kenyataannya tulisanku cuma bisa, yang baca tuh yang bisa baca cuma aku gitu loh bahasanya. Tapi lagi-lagi memang diarahkan perempuan untuk menjadi sekretaris aja deh lo gitu, apa lo ngatur duit aja deh, karena dianggap perempuan itu bisa mengatur uang gitu. Berarti itu tanpa kita sadar, stereotip yang diberikan masyarakat terhadap perempuan itu menghambat perempuan kan Kak dalam berkarya. Benar nggak? Sendiri tuh dampak selain menghambat itu apa aja sih Kak? Sebenarnya secara luas sih memang menghambat ya. Pun dalam misalkan banyak banget ya kita, apalagi kalau masih belum modern gitu ya, masyarakat yang belum modern pasti berpikir untuk ngapain solo kuliah. Dan kuliah itu atau pendidikan tinggi itu memang akhirnya menciptakan manusia-manusia yang ntar udah nikahnya gitu, gue kuliah dulu deh gitu. Tapi sisi lain ada aja pasti teman-temanku juga merasakan kalau ternyata orang tua mereka masih mengarahkan mereka untuk nikah aja walaupun belum lulus kuliah. Bahkan ada yang sampai dikejar-kejar, udah lo nggak usah lulus dulu, lo nikah aja dulu nggak apa-apa gitu. Masih banyak penilaian-penilaian kayak gitu. Itu sebenarnya juga hal, menurutku ya, untuk aku pribadi tuh salah satu hal yang istilahnya betul membatasi juga ya. Untungnya orang tua aku nggak kayak gitu sih. Jadi ketika kita lulus kuliah kan di pikiran aku khususnya berpikir untuk, gue mau ngajar di sini, gue mau berkarir di sini gitu. Tapi ketika ada pemikiran dari masyarakat, bahkan pemikiran orang tua yang udah cepet-cepet nikah aja deh, misalnya kayak orang tua tuh buang beban kali ya, kita dianggap beban gitu, buang beban deh istilahnya, lu cepet-cepet nikah gitu. Itu jadi membatasi perempuan, bukan artian pernikahan itu bisa membatasi karir perempuan ya, enggak, tapi lagi-lagi stereotip masyarakat kalau perempuan yang sudah menikah itu ya udah untuk keluarga aja gitu, untuk ngurusin anak aja, padahal kan ngurusin anak itu adalah tugas bersama ya antara si bapak dan ibu ini gitu. Itu sih memang secara luas itu membatasi, tapi itu lagi balik lagi batasinya apa aja itu karena banyak ya, pembatasan dalam berkarir, pembatasan dalam seseorang untuk mengekspresikan diri, bahkan untuk senang-senang aja perempuan itu ada batasnya gitu. Kayak tadi ini sempat bilang kalau perempuan yang pulang malam aja ada stereotip sendiri gitu, dibilang perempuan nggak benar gitu. Padahal mereka nggak tahu kan kita di luar ngapain aja. Udah tahu perjalanan di Jakarta itu macetnya seperti apa gitu. Bisa aja kita sebelum jam 5 udah pulang, tapi ternyata sampai rumah malam itu kan bukan berarti kita main keluyuran ya. Itu karena perjalanan juga gitu. Tapi orang itu nggak pernah mau tahu apa yang kita kerjakan. Mungkin juga karena stereotip itu bisa membuat rasa percaya diri perempuan itu sedikit berkurang nggak sih Kak? Karena kan kayak untuk lebih berekspresi, mengekspresikan diri kita menjadi diri kita yang sebenarnya gitu. Benar nggak sih? Nah, itu juga sebenarnya di skripsiku agak membahas sedikit kalau misalnya kita bahas dalam sosiologi ya. Itu namanya kekerasan simbolik, teori Bourdieu. Di sini aku sambungin ke masalah perempuan dan laki-laki. Jadi ketika ada tadi yang Nim bilang gitu, stereotip terhadap perempuan, jadi itu menjadikan sebuah simbol bagi perempuan, pada akhirnya perempuan tuh merasa kecil, merasa tidak mampu, padahal dia mampu nih, tapi dia mengurungkan dirinya, kayaknya gue nggak bisa, ini laki-laki aja deh gitu, ini nggak bisa, laki-laki aja deh, padahal dia bisa gitu. Dan itu sebenarnya jadi sebuah batasan, dia membatasi diri dia untuk tidak show off ke depan umum, karena dianggap depan umum itu atau bahasanya front stage itu punya laki-laki gitu, dan perempuan hanya ada di backstage aja.
kayak gitu. Memang pada akhirnya perempuan itu apa ya, jadi masuk ke alam sadar perempuan gitu loh, kalau gue nggak bisa nih kayak gini, gue nggak bisa berada di sini gitu, padahal bisa aja. Jadi itu membatasi perempuan dalam internalisasi dirinya dia menilai diri dia nggak mampu padahal mampu. Mungkin di luar sana juga perempuan-perempuan tuh masih merasa terbebani dengan stereotip yang diberikan masyarakat ya, Kak. Kakak sendiri punya saran nggak sih untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin masih takut gitu untuk berekspresi? Oke. Mungkin teman-temanku sudah pada sadar ya kalau akhirnya gitu perempuan bisa kok untuk ada di bumi, istilahnya bisa dilihat oleh masyarakat tuh, mereka udah pada sadar sebenarnya. Pun teman-teman kalian juga, teman-teman kita juga pasti udah sadar deh kalau perempuan juga bisa kok. Buktinya kuliah kan, kita kuliah gitu, itu sebagai bentuk apa ya, hal positif yang akhirnya menunjukkan kalau perempuan tuh bisa gitu. Ketika kita sudah sadar, itu nggak langsung teriak-teriak, banyak deh orang-orang yang akhirnya sadar, gue punya hak loh, perempuan nih punya hak ada di masyarakat gitu. Itu cuma teriak-teriak aja, maksudnya teriak-teriak kayak gue apa ya, aku misalnya nunjukin nih, laki-laki mah kayak gitu, kita ngedumel aja gitu kerjanya, laki-laki mah kayak gitu deh, apa-apa laki-laki, perempuan nggak pernah ada ruang gitu, kita cuma bisa teriak-teriak kayak gitu aja, itu salah. Jadi harus benar-benar diseimbangin. Ketika kita minta hak kita untuk ada di masyarakat, kita minta hak kita untuk bisa berkarir, itu juga harus didampingi sama kualitas diri kita. Tuh, itu jangan sampai ketinggalan. Kan lucu aja gitu ketika kita minta, gue mau perempuan harusnya ada nih di sini gitu, atau di organisasi ini harusnya ada, atau harusnya ada nih jadi ketua ini gitu. Tapi kita cuma teriak aja. Ketika kita ditunjuk misalnya, yaudah lo nih jadi apa namanya, kepala departemen ini misalkan, terus tiba-tiba nih bilang, enggak lah, udah laki-laki aja kan, biasanya laki-laki, itu kan jadi double standar ya. Lo sebenarnya mau dihargain apa enggak gitu ketika lo dikasih tapi lo nggak mau. Itu sih intinya, perempuan itu ketika memang sudah sadar apa hak dia di masyarakat gitu, apa yang harus dia lakukan di masyarakat, itu bukan cuma sekedar lisan aja. Jangan cuma bisa teriak-teriak aja, tapi dibarengi atau diselaraskan dengan kualitas diri kita. Jadi sebenarnya perempuan itu bisa setara dengan laki-laki ya, Kak, dalam segala hal, benar nggak sih? Betul, tapi jangan sampai kita merasa perempuan itu bisa lebih daripada laki-laki gitu. Yang namanya kesetaraan itu semuanya setara, laki-laki dan perempuan setara, tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Jangan sampai kita salah kaprah merasa kalau perempuan bisa kok di atas laki-laki. Nanti pada akhirnya kalau semua punya pikiran kayak gitu, nanti lagi-lagi ada ketidaksetaraan gender lagi. Tapi kebalik, laki-lakinya yang di bawah, kan sama aja bohong kan. Di sini kan yang namanya kesetaraan gender, perempuan laki-laki itu berjalan dengan seirama, dengan seimbang dalam kehidupan yang harmonis itu. Kayaknya cukup sekian deh Edu Talk episode kali ini. Seru banget. Terima kasih Kak Silvi udah mau nemenin aku nge-cast. Sukses terus urusannya. Buat kalian, tetap jaga kesehatan ya. Dan sampai jumpa di Edu Talk episode selanjutnya. See you!